Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, teman-teman yang sudah like. Terima kasih banyak untuk dukungan teman-teman semua untuk mendukung saya di dalam membagikan hal-hal penting, membagikan informasi baik seputar firman Tuhan, bagaimana tentang Alkitab, tetapi juga dalam kita berbagi bersama. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support, sudah subscribe. Tuhan memberkati. Saya berdoa supaya Tuhan menolong saudara-saudari di dalam segala apa yang dikerjakan. Tuhan menolong supaya selalu mendapatkan kemudahan di dalam bekerja, di dalam melakukan segala aktivitas. Nah, pada video kali ini saya akan membahas satu topik yang tidak terlalu kalah menarik juga, yaitu mengenai dukun. Oh my God. Ya, dukun. Kalau kita di Papua sini tuh kita biasa bilang selain dukun adalah orang yang punya mata empat. Entah tidak tahu matanya di sini, tapi juga ada lagi yang lain itu mereka bisa bilang orang pintar. Jadi saya akan memberikan beberapa definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbedaan antara dukun dan orang pintar, dan apa penjelasan Alkitab, ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang Kristen tidak boleh pergi ke orang pintar, karena orang pintar atau apa ya, mau dibilang sihir lah, yang melakukan menggunakan ilmu hitam, ilmu sihir, ya, itu dilarang oleh Alkitab. Nah, kita akan lihat dan kita akan bahas singkat pada video kali ini. Oke, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kita akan melihat bagaimana perbedaan antara dukun dan kemudian orang pintar. Seringkali ahli sihir ini yang disebut dengan dukun ini juga kita bisa sebut dengan orang pintar, bukan kita, tapi beberapa orang yang selalu terlibat di dalam okultisme mereka sebut dengan orang pintar, ya. Tapi sebenarnya orang-orang ini tidak sekolah tapi disebut orang pintar. Ini saya juga bingung, ya. Di dalam penjelasan atau Kamus Besar Bahasa Indonesia atau arti pada umumnya, bahwa orang pintar itu maksudnya adalah, yang pertama adalah orang pintar. Orang pintar adalah seseorang yang pintar, memiliki kemampuan belajar, memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dengan cepat dan efektif. Di sisi lain, cerdas tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan kognitif, melainkan juga melibatkan aspek emosional dan sosial. Jadi, yang dikatakan orang pintar adalah orang yang memiliki kemampuan belajar, memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dengan cepat dan efektif. Nah, kalau kita lihat di sini, orang yang dikatakan orang pintar adalah orang yang memiliki kemampuan belajar, memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. Nah, tapi kadang yang kita lihat ini, kita bilang ini orang pintar, tapi yang menjadi masalahnya mereka tidak sekolah. Bagaimana kita bilang orang pintar? Ya, karena yang dikatakan orang pintar adalah orang yang punya kemampuan belajar, memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dengan cepat dan efektif. Bagaimana bisa kita sebut orang itu orang pintar? Ya, padahal di sekolah bolos, padahal di sekolah tidak pernah ikut jam pelajaran. Nanti setelah itu baru kita sebut orang-orang pintar. Nah, sedangkan dukun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi, mantra guna-guna dan sebagainya. Berarti seperti di Papua sini kita bilang apa, fuyu-fuyu kah, fui-fui. Kemudian orang Madura bilang itu apa, mandi kah, mandi. Kemudian apa, kita bilang apa, mata empat kah, empat mata. Orang yang punya
mata empat. Biasa orang bilang orang punya mata empat. Orang punya mata empat maksudnya itu apa? Begitu mata satu sama satu. Jadi biasa dukun itu di Papua sini kadang juga orang bilang itu orang yang punya mata empat. Saya tidak tahu, padahal selama bertemu matanya cuma dua saja. Jadi punya mata lain lah begitu. Tapi ada yang percaya dengan itu, ya. Nah, apa kata Alkitab tentang orang-orang ini? Apakah orang Kristen boleh pergi di dukun atau tidak? Kita tidak boleh pakai statement yang lain lah, pakai apa yang firman Tuhan jelaskan tentang orang-orang ini. Yang pertama itu baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru menuliskan tentang orang-orang ini. Ya, tadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga bilang bahwa orang yang melakukan jampi-jampi dan sebagainya. Yesaya 19 ayat 3. Semangat orang Mesir menjadi hilang dan rancangan akan kekacauan, maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh beramal. Kemudian masih banyak. 1 Tawarik 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Nah ini, misalnya nih, dong bawa dukun, kemudian dukun ini bilang begini, aduh ini kemarin kamu jalan penunggu ada tembak kamu. Sedangkan kita tahu bahwa kalau tembak itu kalau kita punya senjata angin, lalu mungkin kita tembak burung kah, kita tembak apakah, kadang istilah yang dipakai juga dalam mengungkapkan perasaan itu, aku tembak dia sudah, aku tembak. Nah ini kacau. Nah, Imamat 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh beramal. Janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis, ya, karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Mengenai kamu, ini Yeremia 27 ayat 9. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenung, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, jangan kamu mau takluk kepada Raja Babel. Nah itu Alkitab saja larang, ya. Nah ini dukun ini adalah praktik okultisme yang sudah pasti di luar daripada kebenaran, yang sudah pasti itu tidak sesuai dengan iman Kristen. Okultisme, kuasa gelap. Nah, Yesaya 44 ayat 25. Akulah yang menyediakan tanda-tanda peramal, pembohong dan permainan-permainan, tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur di ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Kita membuat pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Lalu kenapa kita menyebut mereka adalah orang pintar? Nah ini bahaya. Mereka bukan orang pintar, ya. Kemudian masih banyak ayat yang menjelaskan tentang bagian ini. Dan juga di dalam Yeremia 10 ayat 1-6, firman Tuhan, dengan firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel, beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan, bukan berhala. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu, orang yang memperindahnya dengan emas dan perak, orang yang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyah. Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun tidak dapat berbicara, orang-orang yang mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Jangan takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Jadi
Firman Tuhan juga melarang. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan di Papua ini yang saya lihat selalu kalau orang sakit ini ya. Orang sakit itu kalau mereka pergi, saya lihat di kampung mereka pergi lalu mereka bawa dukun. Nanti dukun dia datang itu langsung dia taruh tangan. Aduh, kampung ini panas sekali. Kampung ini panas sekali dia rasa. Aduh, ini orang mau taruh barang di sini, orang mau taruh barang di sini, orang mau taruh barang di sini, orang mau taruh barang. Nah, lalu waktu mereka bawa dia ke sana, lalu dia dikasih makan, dikasih minum, semua dilayani dengan baik, lalu dia mulai pegang orang itu halia pertama bahan serai, daun alang-alang, halia, kunyit, bawang, itu semua rempah-rempah dipakai. Nanti dikunyah, setelah dikunyah lalu disemur kepada orang itu, lalu kemudian mereka beli melakukan lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka cabut paku, cabut obeng, cabut apalah begitu ya. Lalu kita percaya bahwa dia bisa mengeluarkan paku, bahkan ada yang mengeluarkan besi, busi, kemudian agil doser, kemudian kunci Inggris, kemudian neptang, kemudian paku 10, kemudian paku 12. Itu dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Ini praktik yang tidak benar, dan itu tidak sesuai dengan iman Kristen, dan itu Tuhan sangat benci. Tuhan sangat tidak senang dengan orang yang melakukan hal-hal demikian. Jadi mereka itu bukan orang pintar. Mereka adalah orang bodoh yang mengaku menjadi orang pintar dan yang melakukan praktek okultisme. Jadi tadi kita sudah baca di Alkitab, banyak sekali ayat Alkitab, saya tadi membaca beberapa saja. Jadi kadang kita di Papua ini, kalau kita saudara pergi di dukun, lalu dukun itu dia bilang, aduh itu orang tembak dia. Itu kemarin ada turun nanti dibawa makan sagu sep baru turun makan lihat dia. Itu dukun orang tipu, dan itu cara kerja okultisme, cara kerja iblis untuk membuat kita percaya dengan dia, membuat kita takluk dengan dia, membuat kita iman kita itu goyah. Sehingga apa yang terjadi? Biasanya kalau orang bawa ke rumah sakit, kemudian dokter bilang begini, dokter bilang, aduh ini kita sudah periksa, tidak ada penyakit, jadi harus bawa dulu. Lalu disitulah kita sudah mulai bilang, aduh kita ada bawa pergi di orang pintar, nanti orang pintar lihat dulu, jadi kamu bawa. Nah bayangkan aja, kita sebut dia orang pintar, sedangkan dia tidak tahu sekolah. Itu yang dikatakan orang pintar. Nah, itu praktek setan. Dia mempraktek bagaimana membawa orang ke neraka. Jadi jangan percaya dengan okultisme, jangan percaya dengan dukun. Ya, seperti tadi saya bilang, mau keluarkan paku, keluarkan ini. Tempat kita ini sudah jadi tempat sampah. Bisa dikeluarkan paku, besi doser dan sebagainya. Bisa jadi mereka bisa keluarkan ini, agel doser, agel Johnson, agel motor. Bayangkan itu dong tembak bagaimana sampai bisa masuk semua itu ya. Ada satu peristiwa, suatu waktu orang di kampung saya waktu itu kira-kira SMP, ada seorang yang dipercaya sebagai dukun lah, suka urut-urut orang lah begitu. Waktu dia datang, kami jemput dia, lalu dia datang. Kemudian pada malam hari kami sampai di kampung, lalu saya punya keluarga ini naik lalu berdiri sembunyi dan perhatikan. Ternyata bapak itu datang lalu mengambil buah pinggang di pelabuhan di pinggir kali. Di itu biasa ada rumah-rumah di mana kami taruh minyak, kami taruh peralatan kayak dayung begitu di pelabuhan. Jadi di pinggir rumah itu siang itu kami ada pergi ke kebun, kemudian ada bawa pinang itu ditaruh di situ. Lalu kemudian dukun ini dia naik, lalu kemudian dia lihat beliau ambil buah pinang. Jadi waktu dia pergi ke sana dan dia urut,
urut keluarga yang sakit ini, dia cabut bawa pinang, dia bilang itu penunggu atau penjaga pelabuhan yang tembak katanya, padahal bawa pinang itu diambil di pelabuhan. Lalu kemudian setelah itu semua selesai, lalu dikatakan kepada, bukankah itu tadi kamu ambil di pelabuhan? Wah, balik kita sekarang. Nah, ini sesuatu yang tidak benar, dan saya semenjak dari saya tidak percaya lagi. Dan dulu saya belum bertobat, saya percaya bahwa ini betul. Padahal setelah saya bertobat dan percaya sepenuhnya kepada Yesus, bahwa darah Yesus Kristus yang mati, darah Yesus Kristus yang telah tercurah di salib memulihkan kita dan telah mengalahkan iblis, maka segala kuasa dosa telah ditanggung oleh Yesus Kristus dan kita bukan lagi hamba dosa. Paulus bilang dengan jelas bahwa kamu bukan hamba dosa, tetapi kamu hamba kebenaran. Dan Paulus juga bilang, kamu bukan manusia gelap, kamu bukan manusia lama, kamu adalah manusia terang. Jadi jangan mau percaya sama dukun-dukun. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Shalom.